Dulu siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dimulai. Gajah dan semut. Kalian udah pada tahu. Kalau misalkan ibu bilang gajah berarti besar. Tangannya harus gini ya. Kalau ibu bilang gajah berarti besar. Kalau ibu bilang semut berarti kecil. Tangannya nah gini. Ya, oke. Kalau ibu bilang semut berarti kecil. Kalau ibu bilang gajah berarti besar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah besar. Gajah, semut, gajah besar. Tangannya seperti ini. Ya, fokus. Oke, satu kali lagi. Gajah, semut, kecil, kecil, kecil. Gajah, semut, semut. Berarti sudah fokus, oke? Sudah. Pada hari ini kita akan belajar tentang perencanaan karir di pasaran. Nah, kegiatan nanti apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu membuat kelompok. Terus yang kedua yaitu menayangkan video. Nah, yang ketiga yaitu ibu akan menyampaikan materi. Ya, dan yang terakhir kalian akan mengisi LKPD-nya. Nanti ibu berikan dan presentasi setiap kelompok ke depan. Oke, sekarang duduk berkelompok.
Jadi pekerja dalam kegiatan hari ini adalah 1 JP, yaitu buka 5 menit. Ya, siap? Siap. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan topik. Jadi, kenapa sih hal itu harus direncanakan dari sekarang? Apa sih langkah-langkahnya? Nanti Ibu akan jelaskan. Oke? Udah siap? Siap. Pesan ini khusus buat kamu, anak muda Indonesia. Banyak orang yang nggak mengerti lalu salah sangka. Katanya generasi muda sekarang keseringan narsis di media sosial. Katanya generasi muda sekarang kerjaannya cuma update status dan upload foto terus, sampai-sampai hidupnya nggak urus. Katanya generasi muda sekarang maunya yang instan, suka ganti profesi dan nggak tahan kerja di kota. Mungkin ada banyak orang yang berpikir begitu tentang kamu. Tapi saya yakin, kamu pun pasti setuju dengan saya bahwa semua anggapan itu salah. Ya, kita itu harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kamu untuk mendunia, bukan menunggu kamu untuk putus asa. Jangan jadi anak muda yang labil, banyak maunya, tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, harus untuk belajar, upgrading knowledge and skill. Anak muda juga nggak boleh tuh terlalu banyak milih-milih. Banyak kesempatan di depan mata, tapi nggak satu pun diambil. Katanya sih belum sesuai dengan hati. Tapi kalau dicoba, mudah-mudahan bisa berhasil. Tapi kan saya hanya anak muda, Miss Mary, mana mungkin saya bisa sukses? Aduh, saya kan hanya anak muda, mana mungkin bisa buka usaha? Saya kan hanya anak muda, mana ada yang mendengarkan pendapat saya? Aduh, saya kan hanya anak muda, boro-boro S2, sarjana aja enggak, susah banget nyari kerja. Nah, seringkali alasan saya hanya bergemuruh di batin kamu. Ubah cara pandang kamu. Jangan pernah menganggap remeh diri kamu sendiri. Berhentilah mengecilkan diri dan bilang, saya kan hanya. Bukan saya hanya, tapi justru karena kamu masih muda, kamu punya banyak kesempatan. Justru karena kamu masih muda, kamu masih punya banyak energi, banyak waktu, dan banyak tenaga. Justru karena kamu masih muda, inilah saatnya untuk kamu berjuang membuat karya. Buktikan bahwa kamu mampu. Buktikan bahwa kamu bisa. Jangan jadi anak muda yang mimpinya besar, tapi hatinya kecil. Jangan jadi anak muda yang omongannya besar, tapi mentalnya tergil. Muda itu tidak ditentukan oleh umur dan fisik, tapi semangat untuk selalu melakukan yang terbaik. Kritis dengan cara yang kreatif, positif, dan juga asik. Nggak tergagap walaupun jatuh tercabik-cabik, nggak cengeng walaupun banyak mendapat kritik. Mau bertanya dan mau belajar, bukan dari hati dan selera. Muda itu, ya kamu. Titik. Bagi saya masa muda itu adalah masa yang
Betul. Nah, jadi karir itu suatu pilihan profesi. Nah, tadi betul profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Nah, bagaimana kalian melihat karir dalam pekerjaan orang dewasa di sekitar Anda? Siapa yang mau menjawab? Oke, siapa yang mau menjawab? Bagaimana kalian melihat karir dalam pekerjaan orang dewasa? Siapa itu? Chandika ya? Chandika boleh kan? Mau jadi orang yang karir bagus dan sedikit orang tua. Iya, bisa. Seberapa penting? Seberapa penting? Siap. Oke nih, Menurut saya, karir sangat penting karena dengan mempunyai karir yang bagus, hidup kita akan lebih terjamin di masa depan. Ya, makanya dari sekarang anak-anakku harus bisa direncanakan ya karirnya dari sekarang. Kan kalian sekarang kelas 11, jadi masih ada waktu untuk merencanakan karir. Oke, selanjutnya, nah kan tadi perencanaan karir, tadi kan karir, sekarang perencanaan karirnya. Perencanaan karir itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah, terfokus dengan berdasarkan pada potensi. Potensinya itu minat. Minat itu berarti apa? Minat. Terus kesukaan, terus keinginan. Ya betul. Kalau bakat apa? Bakat yang dimiliki oleh diri sendiri. Pasti kan kalian itu punya minat, punya bakat juga. Masa iya sih mau punya minat sama bakat? Ya. Yang selanjutnya itu keyakinan. Keyakinan itu, aku keyakinan nanti masa depannya aku harus sukses, gitu ya. Yang terakhir adalah nilai-nilai. Kalau nilai-nilai itu bersifatnya berarti angka. Contohnya apa? Kalian di mana? Hasil rapot, kelas terus ijazah, ya betul, itu bisa bersifat yang kita miliki untuk mendapat sumber penghasilan, memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Berarti kita tuh pengen sejahtera ya nantinya, pengen punya mobil kan? Berarti kita harus harus bekerja, harus punya profesi, misal di bidang apa, di bidang seni. Kita bahas di sini ya. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu minat dan bakat tadi udah ya. Sekarang bidangnya sayang, yaitu bidangnya yaitu seni. Siapa yang suka menyanyi? Ada yang suka menyanyi? Ya. Suka menyanyi apa? Lagu pop. Bukan melankolis? Bukan, yang galau-galau enggak. Cantika ya yang galau-galau. Lagu pop. Bisa nantinya Cantika berprofesi jadi penyanyi. Ada lagi selain seni. Siapa? Selain seni. Misal bisa kesehatan, pendidikan, olahraga itu cowok. Olahraga. Nih olahraga suka di bidang apa? Oh enggak. Oh pendidikan memang. Pendidikan dia nanti pengen jadi apa? Jadi guru apa dosen? Bisa. Dosen. Dosennya? Jurusannya? Manajemen. Itu laki-laki. Kamu atlet? Di bidang apa? Olahraga. Suka apa atlet? Volleyball. Nanti berarti menjadi atlet kan? Kalau misalkan olahraga pun banyak mau jadi guru olahraga, misal jadi atlet, jadi apa lagi? Pelatih, pelatih bisa. Terus yang kesehatan siapa? Yang penting kesehatan. Ini minatnya di bidang apa? Kebidanan, ya.
namanya penetapan tujuan karir. Nah, dari penetapan tujuan karir itu ada menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Misal jangka pendeknya kayak nyampe peringkat 1 ini di kelas, berarti harus gimana jangka panjangnya? Bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, terus nilainya kalau kita pengen lanjutkan nih, nilainya kan harus bagus. Dan sekarang masih ada waktu kelas 11, nanti sebentar lagi kan masuk kelas 12, nilainya harus bagus, belajarnya harus sungguh-sungguh. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama gurunya ya. Kayak ini belajar sungguh-sungguh mempelajari materi yang belum paham sebelumnya. Pelajaran-pelajarannya misalnya nih pengen jadi apa? Jadi guru, misal kayak ibu contohnya ibu jadi guru BK. Nah, berarti aksi nyatanya dia itu harus kuliah, melanjutkan kuliah. Nah, nih tadi pengen ke kebidanan, berarti ini harus melanjutkan kuliah ke jurusan kebidanan. Ya. Oke, selanjutnya rute. Nah, rute pendidikan itu setelah menentukan tujuan karir, kan tadi udah ini ya minat apa dengan tujuannya sekarang. Itu kan arah pendidikannya kayak tadi, misal ikut apa seni, berarti jurusannya harus ke seni musik. Seninya kan ada pendidikan, ada seni murni, kayaknya pendidikan, berarti jadi guru nantinya. Bisa nanti dilanjutkan ke S2, S3. Itu berarti apa? Rute pendidikan. Ini kayak pada hebat-hebatnya kalau segini luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya itu perencanaan karir yang baik akan membantu individu agar memiliki arah karir yang jelas, meningkatkan kesempatan untuk sukses dan mencapai kepuasan di masa depan. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, dari sekarang harus direncanakan untuk masa depan kalian. Biar apa? Biar sukses. Ada yang mau ditanyakan sebelum melanjutkan? Ada pertanyaan? Ada, ya apa? Oh, ini masih kebingungan. Tadi kan udah dibahas ya, baca dan minat. Terus minatnya apa? Minatnya misal, kesukaannya apa?
Jangan dulu diisi ya, Nak, ya. Ini udah. Oke, apa aja udah kebagian semua? Sudah. Sudah. Ada 3? 3. Ini ada sama yang belum. Oke, baik. Perhatikan dulu. Yang mana? Oh, yang ngomong dulu. Ada 2 nggak? 1. Ini nih. Udah kebagian semua? Sudah. Oke, ya, lihat papelnya. Identifikasi minat dan bakat. Bagian pertama yaitu isi dengan nama. Selanjutnya kelas. Kelompok minat saya adalah dan bakat saya adalah apa? Diisi, lihat. Selanjutnya, bagian kedua, kartu karir yang saya pilih. Nanti Ibu akan bagikan dulu kartu karirnya. Terus, yang kedua, alasan memilih kartu karir tersebut apa? Ya. Yang ketiga, langkah-langkahnya yang perlu saya ambil untuk mencapai tujuan karir saya. Di mana? Ini kartu karirnya. Itu untuk per kelompok 1. Oke? Kemudian yang ketiga, refleksi dan evaluasi. Sumber selanjutnya yaitu silakan tempel dan kreasikan sebuah kartu karir. Kartu karir yang dibagikan nanti ditempel, digunting dulu, terus dipilih mana yang sesuai dengan minat bakat kalian, profesi apa yang kalian inginkan. Ya. Sudah paham? Sudah. Contohnya begini ya, kreasikan semenarik mungkin, dikasih nama, terus bawahnya dikasih motivasi. Oke.
jagung ya. Terus apa lagi? Udah sekarang udah di sama orang tua kalau di rumahnya.
Bisa teman-teman lihat, di sini saya memilih profesi sebagai polisi. Mengapa demikian? Karena saya terinspirasi dari karakter kuat yang mereka miliki, mulai dari jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, serta yang lain-lainnya. Saya ingin menjadi perawat, karena perawat itu suka menolong orang. Kerja di dunia medis itu kayaknya seru dan menyenangkan, dan juga bikin nanti kita puas saat berhasil menolong pasien. Saya ingin menjadi dokter karena ingin peduli kepada kesehatan masyarakat dan saya termotivasi dari saudara saya. Dokter juga merupakan salah satu profesi yang mulia. Sudah. Perasaan kalian sudah mengikuti kegiatan hari ini di rumah? Jadi tahu kita harus merancang terlebih dahulu. Jadi kita harus merancang terlebih dahulu. Jadi kita harus Boleh. Gantian, ya. Menurut saya hari ini saya menyadari bakat dan minat yang saya miliki dan memahami bagaimana cara merencanakan karir yang tepat untuk kedepannya. Sudah bayang pengen jadi apa? Sudah mengerti ini? Tepuk tangan beri oplos. Ya, silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan ada yang masih diisi ya? Lembaran ini. Nanti kumpulnya di ketua kelasnya ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, boleh. Jadi setelah mendengar ini menurut saya adalah kita harus merancang karir dari sekarang agar tidak bisa berhasil memberikan karir sekarang. Boleh. Jadi kita harus merancang karir dari sekarang agar berhasil Ya, betul. Alhamdulillah sekarang udah di tahap akhir. Dari awal sampai akhir kita udah mempelajari tentang apa? Mudah-mudahan ibu yakin dan percaya kalian akan mencapai puncak kesuksesan. Amin. Ibu yang kembali untuk kalian jangan lupa mengisi lembar evaluasinya. Nanti dikumpulkan ke Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berperan aktif dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu presentasi yang belum ke depan nanti bisa di minggu selanjutnya ya. Kemudian sekarang duduknya seperti semula. Oke, Bu. Sudah lagi? Sudah. Oke, sekarang doanya dulu sama Adek. Duduk siap. Sudah melakukan pembelajaran, akan baiknya kita berdoa masing-masing dimulai. Doa selesai.
Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah.